Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nidom Imtiaz dengan NIM 0904062304. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8 yang berjudul qiraat. Yang pertama, pengertian dari qiraat. Pengertian dari qiraat ini adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang ahli atau imam qiraat. Berbeda dengan cara ulama lain berdasarkan riwayat yang sahih sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta sesuai dengan bacaan yang terdapat pada salah satu mushaf Utsmani. Nah, dalam qiraat ini ada dua istilah, yakni ada riwayat dan tariko. Nah, riwayat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi dari para qurra dan 7, 10 atau 14. Misalnya Nafi mempunyai 2 orang perawi, yaitu Qalun dan Wars, maka disebut dengan riwayat Qalun dari Nafi atau riwayat Wars dari Nafi. Nah, sedangkan Toriko sendiri artinya bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraat dari periwayat qurra yang 7, 10 atau 14. Misalnya Wars mempunyai 2 murid, yaitu Al-Azraq dan Al-Asbahani, maka disebut Tariq Al-Azraq Anwars atau riwayat Wars min Tariq Al-Azraq. Bisa disebut juga dengan qiraat Nafi min riwayati Wars min Tariq Al-Azraq. Nah, selanjutnya ada latar belakang perbedaan qiraat. Nah, ini ada beberapa perbedaan qiraat. Yang pertama, perbedaan dalam i'rab atau harokat kalimat tanpa perubahan makna dari bentuk kalimat. Yang kedua, ada perbedaan pada i'rab dan harokat baris kalimat sehingga mengubah maknanya. Yang ketiga, ada perbedaan pada perubahan huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisannya. Yang kemudian ada perubahan pada kata dengan perubahan pada bentuk tulisannya dan perubahan maknanya. Yang selanjutnya ada perbedaan pada kata dan bentuk tulisan tetapi tidak menyebabkan perubahan maknanya. Yang selanjutnya ada perbedaan dalam mendahulukan dan mengakhirinya. Dan yang terakhir ada perbedaan dengan menambah dan mengurangi huruf. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh ahli qiraat. Tokoh-tokoh ahli qiraat yang dijelaskan pada buku studi Quran ada 10 tokoh. Yang pertama, Maki bin Abu Thalib Al-Qaisi. Yang kedua ada Abdurrahman bin Ismail. Yang ketiga ada Ahmad bin Muhammad Al-Dimyati. Yang keempat ada Muhammad Al-Jazari. Yang kelima ada Ibnu Al-Jazari. Yang keenam ada Husain bin Ahmad bin Halawai. Yang ketujuh ada Ahmad bin Musa bin Mujahid. Yang kedelapan ada As-Sabtibi. Yang kesembilan ada Ali An-Nawawi As-Safakisi. Yang kesepuluh ada Abu Amr Ad-Dani. Yang selanjutnya ada macam-macam qiraat. Di buku ini ada 6 macam. Yang pertama, qiraat al-mutawatir adalah qiraat yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berbuat kebohongan. Yang kedua ada qiraat masyhur, qiraat yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh beberapa orang yang adil dan kuat hafalannya, serta qiraat yang sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani. Yang ketiga ada qiraat ahad, adalah qiraat yang sanadnya bersih dari cacat tetapi menyalahi mushaf Rasam Utsmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang selanjutnya ada qiraat shadz, adalah qiraat yang cacat sanadnya dan tidak bersambung sampai kepada Rasulullah. Hukum qiraat ini tidak boleh dibaca di dalam maupun di luar sholat. Yang selanjutnya ada qiraat maudhu, adalah qiraat yang dibuat-buat dan disandarkan kepada seorang tanpa mempunyai dasar periwayatan sama sekali. Yang selanjutnya ada qiraat bil al-mudraj, adalah qiraat yang menyerupai kelompok mudraj dalam hadits, yakni qiraat
yang telah memperoleh sisipan atau tambahan kalimat merupakan tafsir dari ayat tersebut. Nah, sedangkan dari segi jumlah macam-macam qiraat yang dijelaskan tadi, ada 3 macam qiraat yang terkenal, yakni ada qiraat sab'ah, adalah qiraat yang dinisbahkan kepada Imam Qurra yang 7 yang termasyhur. Mereka adalah Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Kisai. Yang kedua ada qiraat al-asarah, yakni qiraat sab'ah yang ditambah dengan 3 qiraat lagi yang disandarkan kepada Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaf al-Asir. Yang ketiga ada qiraat arba asarah, yakni qiraat asaro yang ditambah dengan 4 qiraat lagi yang disandarkan kepada Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Muhaisin, Yahya Al-Yazidi, dan As-Sanbudi. Nah, yang selanjutnya ada syarat-syarat sahnya qiraat. Yang pertama, sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Arab. Yang kedua ada sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Utsmani walaupun hanya tersirat. Yang terakhir adalah sahih sanadnya. Yang terakhir, manfaat dari membelajar qiraat ini. Yang pertama, meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan beberapa terjaga dan terpeliharanya Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan. Padahal kitab ini mempunyai banyak segi bacaan yang berbeda-beda. Yang terakhir, sebagai bukti dari kemujizatan Al-Quran. Selanjutnya saya akan melampirkan contoh bacaan qiraat sab'ah dan qiraat asarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Mungkin itu sedikit penjelasan dan melampirkan contohnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.